Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Juga shalom bagi kita semua dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan video ini. Kita akan melakukan ibadah kita pada minggu ini. Kita naikkan segala pujian syukur pada Tuhan karena kita tetap masih diberikan kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Juga sebentar lagi kita akan menaikkan pujian penyembahan kita, dan sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih-Mu sampai saat ini. Kami masih dapat menikmati kasih dan rahmat-Mu, dan juga sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Berganti kami yang mengambil bagian, dan juga bagi setiap yang menyaksikan video ini, biarlah lewat video ini mereka dapat terberkati juga dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan lagu pujian kita. Yang pertama itu Engkau Ada Bersamaku. Kita percaya perlindungan Tuhan walau di setiap tantangan apapun yang kita jalani, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi. Bagi kami Yesus, terima kasih buat segala yang telah Kau lakukan kepada kami. Terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Teguhkan hati
kasih Yesus. Benar Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Meskipun dalam keadaan sulit, nampaknya Tuhan Engkau tidak bekerja, tapi kami percaya Tuhan Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam situasi saat ini Bapa. Kami masih dapat menyembah-Mu, kami masih dapat memuliakan-Mu Bapa. Walaupun kami dikelilingi masalah, dikelilingi ketakutan, tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar juga Tuhan kami akan menaikkan ujian penyembahan kami. Yang berikutnya, kiranya Tuhan kami selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita bersyukur kita masih menikmati perlindungan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, walaupun ketakutan silih berganti yang datang di sekeliling kita, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu bagi kita. Berikutnya kita akan menaikkan pujian kita yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Kita percaya ketakutan-ketakutan dapat kita kalahkan dengan hati yang gembira. Kita percaya tidak ada yang lebih besar masalah. Tidak ada masalah yang lebih besar daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita, Hati yang Gembira Adalah Obat. Seperti air madu yang manis katanya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan itu memang manis seperti madu. Amin. Kita akan melanjutkan lagu yang berikutnya, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang.
Kita percaya Tuhan selalu menopang tangan Dia terhadap kita yang dikasihinya. Dan juga sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah ini menjadi berkat buat kita. Kita akan menaikkan pujian kita, ku yakin saat Kau berfirman. Memulihkan kami melalui firman-Mu. Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu, Yesus. Dan juga firman-Mu yang selalu melindungi kami, menjadi kekuatan kami untuk melawan segala kekhawatiran yang terjadi saat ini. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari hamba-Mu yang akan membawakannya. Biarlah Tuhan segala firman-Mu, setiap kata-kata yang menjadi berkat bagi kami Bapa, bagi setiap kami yang mendengarnya, menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan buat hari ini. Kesempatan bagi kita Tuhan masih berikan ya. Hari Minggu sekalipun kita pada hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, tetapi biarlah melalui video online ini saudara diberkati oleh Tuhan. Jujur saudara, kami juga sudah rindu ya, khususnya bagi jemaat Tuhan GKKI Grace Tanjung Balai Karimun ya. Sampai hari ini sudah hampir 2 bulan ya kita tidak bersama di tempat ini, tetapi kami percaya Tuhan yang setia, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Puji Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Baik dimanapun mungkin jemaat Tuhan atau siapapun yang menyaksikan video ini, saya percaya melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Pada hari ini saya ingin mengangkat tema bagi kita ya. Saya mengangkat tema bagi kita. Adakah yang mustahil bagi Allah? Sekali lagi saya katakan, adakah yang mustahil bagi Allah? Ya, mungkin secara manusia, ya, secara manusia
kayaknya hal yang mustahil itu kayaknya hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Semua hal Tuhan bisa lakukan. Semua hal yang tidak mungkin bagi manusia secara pikiran, Tuhan bisa lakukan, saudara. Coba mungkin saya mau cerita beberapa tokoh di Alkitab, ya. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, ya. Orang buta bisa melihat. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ya. Dengan seketika, dengan sekejap, dia menyembuhkan orang lumpuh dan orang lumpuh itu bisa berjalan kembali, ya. Kemudian saya mau ceritakan kembali, saudara, bagaimana Yesus, ya, bagaimana Yesus melakukan mujizatnya di pernikahan di Kana, saudara. Itulah mujizat pertama yang Yesus lakukan sejak dia memulai pelayanannya, saudara. Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Ini bisa kita lihat di Yohanes 2 ayat 7 sampai 10, saudara. Di Yohanes 2 ayat 7 sampai 10. Yohanes 2 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu tahu. Yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, ya, ayat 10, dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ya, jadi mereka heran, saudara. Tadinya anggur sudah mau habis, ya, tetapi malah anggur yang terbaik yang datang. Yang harusnya yang sisa-sisanya itu agak-agak kurang enak gitu, saudara, ya. Tetapi anggur yang terakhir itu yang paling baik, saudara. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Itu hal yang mustahil, saudara, ya. Dari air yang dicedok ke tempayan itu, ketika dicicip, rasanya berubah menjadi anggur, saudara. Itu hal yang sangat-sangat ajaib yang Tuhan bisa lakukan, ya. Kayaknya mustahil bagi manusia. Kemudian apalagi, saudara, saya ingin sampaikan di sini, ya. Adakah yang mustahil bagi Allah? Tidak ada, saudara. Saya mau ambil cerita di Yohanes 11, ya. Nanti saudara sendiri bisa baca di rumah sampai selesai ceritanya, ya. Di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, saudara. Tetapi saya ambil di ayat 40, ya. Saya mau bacakan, saudara. Lazarus dibangkitkan, ya. Sebentar. Yohanes 11, ya. Ayat 40. Saya mau bacakan di sini. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara, saya ulangi ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara, Lazarus sudah 4 hari dia meninggal dunia, saudara. Bahkan sudah dikuburkan. Dan orang-orang di tempat itu, mungkin di desa itu sudah tahu semuanya bahwa Lazarus telah mati selama 4 hari, saudara. Ya, tetapi ketika Yesus datang ke tempat itu, mereka katakan, kayaknya nggak ada artinya lagi datang, dia sudah meninggal, gitu, saudara, ya. Mungkin seperti itulah. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Bukankah telah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang terjadi, saudara? Yesus menyuruh mereka menggulingkan batu itu, saudara. Ayat 44, ya. Dari ayat 43 sampai 44 saya bacakan, saudara. Di sini firman Tuhan.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia membangkitkan Lazarus. Orang yang telah 4 hari telah meninggal, saudara. Itulah ajaibnya Tuhan. Itulah ajaibnya Tuhan yang kita sembah, saudara. Banyak tanda-tanda heran yang dia lakukan. Kalau kita baca di Alkitab, di firman Tuhan, banyak sekali tanda-tanda heran yang Tuhan lakukan, ya, yang Yesus lakukan, yang Allah lakukan, ya. Kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, ya. Mujizat demi mujizat. Hal yang mustahil Tuhan lakukan, saudara. Ya, mungkin kita katakan, ya mungkin iya juga, dia kan Tuhan, ya. Dia Tuhan, ya wajar dia bisa melakukan semuanya. Mungkin kita bisa katakan seperti itu, saudara. Tetapi dari cerita-cerita Alkitab yang telah kita dengar, beberapa yang saya sudah sampaikan tadi, saudara, ada pertanyaan saya mau katakan. Saya mau bertanya, saudara, adakah yang mustahil bagi orang yang percaya? Saudara, adakah yang mustahil bagi orang yang percaya? Siapa saudara yang percaya kepada Tuhan? Jika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, saya mau bagikan beberapa firman Tuhan, saudara, ya. Adakah yang mustahil bagi orang yang percaya? Saudara, saya mengangkat satu kisah di Alkitab, ya. Cerita tentang Daniel di Gua Singa, ya. Daniel ini adalah salah seorang pejabat di masa pemerintahan Raja Darius, saudara. Dan nanti saudara bisa baca di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Di situ kisah tentang Daniel di Gua Singa, saudara. Daniel ini dia memiliki roh yang luar biasa, ya, sehingga pejabat-pejabat lain iri kepada dia, saudara. Ya, dan kemudian pejabat-pejabat lain mencari jalan bagaimana caranya supaya Daniel ini bisa tersingkir, saudara. Ya, kemudian mereka merencanakan supaya raja membuat titah atau peraturan supaya selama 30 hari orang-orang di bangsa itu tidak boleh memanjatkan doa mereka kepada dewa-dewa atau kepada orang lain kecuali kepada raja. Ya, dan saya mau bacakan, saudara, di ayat 11 sampai 12, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12, saudara, lalu orang-orang itu bergesa-gesa masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Saudara, ternyata Daniel didapati sedang berdoa kepada Allahnya yang biasanya dia lakukan, saudara. Daniel adalah orang yang taat kepada Allahnya, kepada Tuhannya, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Karena perintah raja, ya, bahwasanya tidak boleh menyembah kepada dewa atau kepada Allah lain kecuali kepada raja. Akhirnya Daniel akan dimasukkan ke Gua Singa, saudara. Dia akan dimasukkan ke Gua Singa. Tetapi ketika raja mengetahui itu, sebenarnya raja ini sedih, saudara. Ya, dia suka kepada Daniel, dia senang kepada Daniel. Ya, kemudian Daniel dicampakkan ke lubang singa, ke Gua Singa, saudara. Apa yang terjadi? Apakah singa itu memakan Daniel? Tidak, saudara. Ya, semua singa-singa itu diketupkan Tuhan mungkin mulutnya, dia tidak memakan Daniel, saudara. Ya, kalau kita pikir-pikir, namanya kalau singa, apalagi singa sedang lapar, pasti akan langsung memakan mangsanya, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daniel dimasukkan ke Gua Singa, dia tidak dimakan oleh singa itu, saudara. Karena Tuhan menyertai Daniel, saudara. Amin. Karena Tuhan menyertai Daniel. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat 20 sampai 23, ya. Ayat 20 sampai 23, kita lihat apa yang terjadi. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke Gua Singa.
Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, ayat 22 saudara. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku yang mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, dari cerita ini yang saya mau katakan saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya saudara. Kalau kita katakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, satu hal kita perlu ingat saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita saudara. Ketika kita percaya, Tuhan sanggup melakukan mukjizatnya dalam hidup kita. Hal yang mustahil Tuhan bisa lakukan saudara. Ya, saya mau angkat satu lagi cerita tentang Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya, saya persingkat aja saudara. Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya, perikopnya ada perapian yang menyala-nyala. Nanti saudara bisa baca di rumah. Ya, Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Ya, di Daniel 3 ayat 1 sampai 30 saudara. Bagaimana Sadrah, Mesah dan Abednego, dia sangat setia dan dia percaya kepada Allahnya saudara. Ya. Dan di sini ceritanya bahwa Raja Nebukadnezar mendirikan patung, ya, mendirikan patung emas supaya semua bangsa itu menyembah kepada patung itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ada 3 orang, ya. 3 orang ini dia adalah orang yang taat dan percaya kepada Allahnya. Sadrah, Mesah dan Abednego. Saya persingkat aja ceritanya, saudara. Ya, ketika Raja mengatakan, ya, ada titah mengatakan bahwasanya setiap orang yang ada di pemerintahan itu tunduk kepada patung itu. Mereka tidak mau, saudara. Ya. Kita lihat di ayat 14 sampai 15 ya. Daniel 3 ayat 14 sampai 15. Sebentar saya bacakan, saudara. Daniel 3 ayat 14 sampai 15. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya, kita bisa lihat di ayat 17. Ya, kita baca di ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ini jawaban mereka, saudara. Jawaban Sadrah, Mesah dan Abednego. Kita baca, saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kepercayaan mereka, iman mereka kepada Tuhannya, dia tetap teguh berpegang, saudara. Sekalipun mungkin dikatakan bahwasanya ketika mereka tidak sujud menyembah patung itu, dia akan dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, saudara. Tetapi ada iman yang teguh di dalam hati mereka. Ya, ada komitmen dalam hati mereka, saudara. Dia percaya kepada Allahnya, Allah yang hidup, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Raja sangat marah, saudara. Raja ini sangat marah dan dia katakan apa? Dia suruh supaya perapian itu dipanaskan 7 kali lipat panasnya dari yang semula. Ya, dan disuruhlah ketiga orang ini dicampakkan ke dalam perapian itu, saudara.
Dan kita tahu di cerita ini, saking panasnya api itu, orang yang mencampakkan Sadrak, Mesak dan Abednego juga mati, saudara. Saking panasnya. Apakah mereka mati di perapian itu, saudara? Mereka tidak mati di perapian itu, saudara. Tadi mereka dicampakkan ke api itu dengan terikat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berjalan di api itu, saudara. Yang tadinya 3 orang dicampakkan, raja itu melihat ada 4 orang yang berjalan di api itu, saudara. Ya, bahkan sehelai rambut mereka pun tidak terbakar. Kenapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego, dia percaya kepada Allahnya. Dia kenal siapa Tuhannya, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga raja itu menjadi percaya bahwa Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego, dialah Tuhan yang sanggup melepaskan umatnya, saudara. Ya, dari beberapa kisah yang saya bagikan pada hari ini, saya ingin kita, saudara, kita belajar. Ya, mungkin selama ini kita katakan kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah kenal Tuhan, mungkin sudah lama kita menjadi orang Kristen, saudara. Sudah lama sekali kita menjadi orang Kristen dan orang percaya. Bagaimana yang kita alami bersama Tuhan? Apa yang sudah kita alami bersama Tuhan, saudara? Ya, kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab tadi, banyak sekali kisah-kisah tokoh-tokoh yang memang benar-benar dia imannya teguh kepada Tuhan. Ya, dan hal yang mustahil Tuhan bisa lakukan dalam hidup mereka. Saudara, saya ingin cerita kesaksian, ya, kesaksian saya pribadi, kami pribadi, saudara, keluarga kami, ya. Mungkin bulan lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan juga, kesaksian pribadi saya, bagaimana Yesus menyembuhkan saya dengan kuasanya yang ajaib, saudara, tanpa dokter, tanpa dukun, ya, tanpa obat, tetapi hanya dengan doa, saudara. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan itu ajaib, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Dia bisa melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, saya ingin cerita. Sewaktu anak kami Peter lahir, ya, sewaktu anak kami lahir, dia lahir dengan ada sedikit kekurangan, saudara. Sedikit aja kekurangan. Tapi puji Tuhan, ya, ketika dia lahir di umur 2 hari, dia harus dioperasi, saudara. Ya, dia lahir dengan berat 2,3 kg dan umur 2 hari dia harus dioperasi, saudara. Pada saat itu saya melahirkan di Batam, ya, saudara. Saya melahirkan di Batam di Rumah Sakit Harapan Bunda, saudara. Dan anak saya yang lahir umur 2 hari dan saya belum melihat mukanya, saudara. Dia harus dioperasi ke awal bros, saudara. Mungkin satu hal yang berat, ya. Pada saat itu, bahkan suami saya, kakak saya yang di Batam, hari pertama dia tidak menerangkan apa yang terjadi bagi anak kami, saudara. Saya sering tanya, gimana Peter? Sehat kan? Iya, dia sehat, dia masih di ruang bayi, mereka katakan, saudara. Ya. Besoknya lagi saya katakan, ambil fotonya dulu, saya pengen lihat gimana mukanya. Tetapi mereka, setiap kali saya bertanya tentang Peter, saudara, mereka pandang-pandangan, kakak saya sama suami saya langsung seperti ada sesuatu gitu, saudara, ya. Bahkan mereka bilang, nggak boleh kalau masih di orang bayi, nggak boleh ambil fotonya gitu, saudara, ya. Tetapi ternyata pada saat itu banyak sekali alat yang dipasang di tubuh anak kami, Peter, saudara. Oleh karena itu mereka tidak mau mengambil fotonya dan mereka tidak mau saya bersedih pada saat itu. Kemudian dengan memberanikan diri, kakak saya mengatakan kepada saya bahwasanya Peter ada sedikit kekurangan. Dia harus operasi besok. Kamu harus kuat, dia katakan kepada saya, saudara.
Dan saya katakan kepada dia, Tuhan telah memberikan dia bagi kami. Tuhan menitipkan dia bagi kami. Dan saya percaya Tuhan akan cukupkan semuanya keperluan untuk anak kami, saya katakan saudara. Ya, karena pada saat itu untuk biaya operasi saudara, bahkan operasi pertama itu hampir ratusan juta saudara. Hampir ratusan juta untuk operasi pertama dia. Tetapi di situ kami melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja untuk mencukupkan semuanya biaya itu saudara. Bahkan selama 3 kali dia dioperasi saudara, 1.000 rupiah pun tidak ada uang kami keluar. Karena Tuhan mencukupkan semuanya saudara. Tuhan mengirim orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, anak-anak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan untuk boleh membantu, memberkati kami saudara. Ya. Operasi pertama sudah ratusan juta, operasi kedua, operasi ketiga saudara. Ya. Tetapi kami melihat Tuhan campur tangan saudara. Ketika kita percaya kepada Dia, Tuhan campur tangan dengan caranya yang ajaib. Mungkin kalau secara kemampuan kami, ekonomi kami saudara, mungkin kami tidak mampu untuk biaya itu. Tetapi Tuhan sanggup memberikan itu saudara. Ya, pada saat Peter di kandungan saudara, saya juga nggak tahu kenapa kok saya buat namanya Peter. Ya, saya buat namanya Peter karena saya tahu Peter adalah arti dari batu karang yang teguh. Dan saya suka nama itu. Ya, dan setiap hari ya, apalagi sudah bulan ke-7, bulan ke-8, saya suka elus-elus perut saya. Saya katakan Peter anak yang kuat, Peter anak yang kuat. Itu yang sering saya perkatakan saudara. Saya juga nggak tahu kenapa saya katakan seperti itu. Ya, Peter anak kuat, anak yang hebat, gitu saudara ya. Saya sering katakan itu. Dan puji Tuhan saudara. Berat 2,3 kg operasi pertama ya, umur 2 hari. Dia bisa lalui saudara. Bahkan pada saat itu dokter mengatakan kepada suami saya tidak bisa menjamin apakah operasi ini akan berhasil atau tidak. Ya, suami saya cerita. Setelah beberapa hari setelah itu dia cerita saudara kepada saya. Dokter katakan ada beberapa anak dengan kasus seperti ini. Bisa aja sebelum selesai jahitannya ditutup, kadang di situ dia meninggal, kata dokter itu saudara. Bagaimana perasaan seorang ayah ya, seorang ayah mendengar perkataan seperti itu. Ya, tetapi kami percaya, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Operasi berjalan, bahkan dokter katakan dia perlu darah, mungkin nanti dia akan perlu transfusi darah. Ya, saya mengatakan kepada teman-teman kami di Batam, hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak pada pagi itu orang pada berduyun-duyun datang untuk mendonorkan darah mereka saudara. Ya, ternyata puji Tuhannya pada saat operasi dia tidak membutuhkan darah itu saudara. Tetapi sudah banyak stok di PMI saudara. Mungkin sekalipun dia masih bayi ya, dia bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain saudara. Karena darah itu tidak dipakai untuk dia saudara ya. Dan dia bisa melalui itu. Itu sangat luar biasa. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan saudara. Ya, Tuhan sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Saya mau bilang saudara, ketika kita benar-benar percayakan hidup kita kepada Tuhan, hal yang mustahil pun Tuhan bisa lakukan saudara. Amin. Hal yang mustahil Tuhan bisa lakukan saudara. Dia Allah yang ajaib. Tuhan yang kita dengar kisahnya di Alkitab, di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, dia mengadakan tanda-tanda heran, dia mengadakan mujizat demi mujizat saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah pada hari ini saudara, dia sanggup melakukan hal yang mustahil bagi hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saya percaya biarlah melalui firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini dan juga kesaksian yang saya bagikan. Ini ada hanya beberapa kesaksian saya bagikan saudara. Mungkin kalau saya ceritakan semua nggak sempat waktunya ya. Jadi mungkin waktu yang akan datang saya akan ceritakan bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami secara pribadi. Dan saya percaya setiap kita yang menyaksikan video ini, kita juga telah melihat bagaimana baiknya Tuhan. Dan mari saudara, untuk kedepannya, mari kita lebih intim lagi kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan saudara, sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita saudara. Sekali lagi saya mau ulangi saudara, firman Tuhan
Saya ulangi kembali di Yohanes 11 ayat 40, saudara. Yohanes 11 ayat 40. Saya bacakan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, saudara, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat karya-karya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Kiranya kemuliaan, hormat, pujian senantiasa kita berikan kepada Tuhan, pencipta hidup kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.